Halo bosku, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan selalu berbahagia. Kali ini gue mau cerita kisah horor yang terjadi di sebuah mes pabrik. Oke, begini ceritanya. Danu dan Rudi adalah teknisi mesin yang bekerja di sebuah perusahaan di kota kecil yang cukup ramai. Suatu hari, mereka ditugaskan memperbaiki mesin di sebuah pabrik di luar kota. Letaknya cukup jauh, sekitar 5 jam perjalanan dengan mobil. Karena pekerjaan ini diperkirakan memakan waktu beberapa hari, mereka diberikan tempat menginap berupa sebuah rumah tua yang telah disediakan oleh pihak pabrik. Saat mereka tiba di mes itu, rumah tersebut tampak tua, namun bersih dan rapi. Tidak ada yang mencurigakan. Lumayan juga tempatnya, kata Danu sambil meletakkan tasnya di salah satu kamar. Rudi mengangguk. Yang penting bisa istirahat nyaman, bro. Hari pertama mereka berjalan lancar. Setelah seharian bekerja, mereka pulang ke mes dalam keadaan lelah. Setelah makan malam dan menonton TV sebentar, mereka langsung tidur tanpa gangguan apapun. Namun semua berubah mulai hari kedua. Hari kedua mulai muncul suara-suara aneh. Danu terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ia mendengar suara langkah kaki di lorong depan kamarnya. Awalnya, ia mengira itu Rudi yang mungkin ke kamar mandi. Namun, saat ia melongo keluar, lorong itu kosong. Ia mengabaikannya dan kembali tidur. Tapi, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti langkah seseorang yang berjalan perlahan dengan nafas yang berat. Danu merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Pagi harinya, saat sarapan, ia bertanya pada Rudi, "Tadi malam kamu jalan-jalan di lorong, Rud?" Rudi mengerutkan dahi. "Ah, enggak. Aku tidur nyenyak di kamar," kata Rudi. Danu hanya diam. Mungkin ia salah dengar. Di hari ketiga gangguan makin parah. Saat mereka nonton TV di ruang tengah, tiba-tiba suara ketukan terdengar dari jendela. Mereka saling berpandangan. "Angin kali," gumam Rudi, mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu kembali. Kali ini lebih keras, seperti seseorang yang mengetuk dengan tergesa-gesa. Dengan sedikit ragu, Danu memberanikan diri mengintip keluar jendela. Ternyata kosong. Tidak ada siapapun. Tiba-tiba, TV mereka mati sendiri. Seketika ruangan menjadi sunyi mencekam. Danu dan Rudi terpaku di tempat. Kemudian, terdengar suara kursi di dapur yang bergeser sendiri. Seperti ada seseorang menariknya. Srek, srek, srek. "Celaka," bisik Rudi dengan wajah pucat. Mereka berdua langsung pindah tidur di ruang tengah, menyalakan semua lampu, dan tetap terjaga sampai pagi. Hari keempat mulai muncul penampakan-penampakan yang mengerikan. Pukul 1 dini hari, Rudi yang mulai mengantuk tiba-tiba terbangun karena mendengar suara arangan dari sudut ruangan. Saat ia menoleh, tubuhnya mendadak kaku. Di sudut ruangan, berdiri sosok perempuan dengan tubuh kurus kering, rambut panjang acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Bajunya lusuh dan robek-robek, matanya kosong dan hitam pekat, menatap lurus ke arah mereka. "Danu," Rudi
Rudi berbisik gemetar sambil menyikut temannya. Danu membuka matanya, langsung melihat ke arah yang ditunjuk Rudi. Matanya melebar, nafasnya tercekat. Sosok itu tiba-tiba bergerak cepat ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berdua melompat dan berlari keluar rumah. Tidak peduli walaupun harus bermalam di dalam mobil. Setelah kejadian mengerikan itu, mereka memutuskan untuk mempercepat perbaikan mesin di pabrik agar bisa segera pulang. Mereka bekerja lebih keras, hampir tanpa istirahat. Malam itu, mereka kembali ke mes hanya untuk mengambil barang-barang mereka. Mereka tidak ingin menginap lagi, meski itu harus pulang dalam keadaan lelah. Sebelum pergi, Danu melirik rumah itu untuk terakhir kalinya. Sekilas ia melihat bayangan hitam berdiri di jendela lantai atas, seolah mengawasi mereka pergi. Tanpa berkata-kata, mereka langsung tancap gas meninggalkan rumah angker itu untuk selamanya. Setibanya di kota, mereka bercerita kepada rekan-rekan kerja. Salah satu senior mereka terdiam sejenak sebelum berkata, "Rumah itu memang terkenal angker. Dulu pernah ada wanita yang meninggal di sana, dan katanya dia masih belum pergi." Danu dan Rudi saling berpandangan. Kengerian yang mereka alami di mes itu bukanlah sekedar ilusi. Mereka berjanji tak akan pernah menerima tugas di sana lagi apabila harus menginap di rumah tua itu. Oke, sekian dulu cerita dari gue. Sekian dan terima kasih.